Dokter Zhao memperhatikan Mika lesu. Dia mengerti kalau pekerjaan di IGD memang berat, tapi Mika lama-lama pasti akan terbiasa. Jadi santai saja. Tepat saat itu juga mereka kedatangan pasien anak kecil yang matanya bengkak tapi terus menutupi wajahnya dengan tangan. Biasanya anak ini diurus oleh neneknya, makanya ibunya baru tahu sekarang kalau anaknya ini sering menggosok matanya. Tapi dokter Zhao kesulitan untuk memeriksanya karena anak itu kekeh menolak diperiksa. Maka Mika langsung turun tangan dan dengan mudah membuatnya menurunkan kedua tangannya dengan cara menanyakan kartun kesukaannya. Ternyata bulu mata anak ini tumbuh ke dalam dan sekarang muncul gejala konjungtivitis. Makanya dia kesakitan. Sekarang perlu dicabut dulu bulu mata yang tumbuh ke dalam, lalu besok harus dibawa ke dokter mata. Sudah tengah malam saat akhirnya Mika bisa pulang. Ada taksi tapi dia memutuskan untuk menyewa sepeda dan tidak sadar kalau kapten ada di belakangnya menunggunya sedari tadi. Jadilah kapten diam-diam membuntutinya dari belakang, dan saat Mika berhenti di tengah jalan gara-gara dia terlalu mengantuk, kapten langsung menyapanya sambil berakting seolah mereka tak sengaja bertemu, lalu mencoba menawari Mika tumpangan mobil beralasan bahwa mereka kebetulan menuju arah yang sama. Lagi pula tidak aman bersepeda larut malam begitu. Tapi aku merasa setiap kali bertemu denganmu lebih tidak aman, kata Mika. Kapten sampai speechless dibuatnya. Kalau begitu, kau bawa saja mobilku, kata kapten. Boleh juga, jawab Mika. Apa kau sudah terbiasa di IGD? Tanya kapten. Terbiasa? Tidak ada instruktur sepertimu yang selalu memantauku dan galak padaku. Apa yang bisa membuatku tidak terbiasa? Jawab Mika. Kapten canggung mendengarnya. Tapi kenapa Mika naik sepeda padahal rumahnya begitu jauh? Mika mengingatkan bahwa kapten sendiri yang bilang bahwa dokter harus punya fisik yang kuat. Tapi Mika sangat mengantuk sekarang. Kapten pun membiarkan dia tidur meskipun mereka sudah sampai depan apartemennya Mika. Dia menunggunya dengan sabar sampai Mika bangun sendiri. Dan begitu Mika bangun, dia langsung mengkritik Mika dan kesembronoannya terhadap keamanan dirinya sendiri. Wanita lajang saat naik taksi atau mobil online tidak boleh tidur di dalam mobil. Bagaimana kau tahu kalau aku masih lajang? Tanya Mika. Sudah larut malam begini, pacarmu tidak datang menjemputmu. Walaupun ada berarti sudah putus. Jawab kapten. Bagaimana kalau pacarku itu sama sepertimu? SWAT yang sibuk dan sedang bertugas. Pak supir harus mengembalikan mobil. Jangan lupa berikan bintang 5-nya ya. Jawab kapten. Aku akan memberimu penghargaan juga. Oke? Bye-bye. Mika hampir lupa sama sparkling waternya, tapi saat kapten menyodorkannya, tak sengaja Mika menyentuh tangannya. Kapten langsung kesetrum oleh sentuhan itu sampai dia refleks menjatuhkan botolnya. Tapi Mika tak terpengaruh sedikit pun, malah bersikeras agar mereka jaga jarak mulai sekarang. Itu lebih aman. Tapi saat dia sudah sampai di rumah, dia melihat kapten masih di sana, jelas sedang memastikannya masuk rumah dengan aman dan selamat. Dia baru tenang setelah melihat lampu rumahnya Mika menyala, lalu pergi dengan hati gembira. Keesokan harinya Mika datang lebih pagi biar dia bisa mempelajari rekam medis pasien dan tidak dimarahi seperti sebelumnya. Chento memberitahu bahwa tadi ada pasien cedera kepala dan sudah dipindahkan ke departemen bedah saraf, tapi masih ada laporan yang belum keluar. Maka Mika menyuruh Chento pulang saja, biar dia yang menangani laporan itu. Sebenarnya dia masih sedih saat harus mendatangi departemen bedah saraf, tapi dia menguatkan dirinya dan tetap profesional saat dia menyerahkan laporannya kepada Yan Shan, tapi malah bingung saat lagi-lagi dia mendapat ucapan terima kasih dari para rekannya atas traktiran sarapannya. Mereka bahkan berjanji akan membantu Mika kalau ada kesempatan biar dia bisa balik ke bedah saraf. Sarapan dan kopi apa? Tanya Mika bingung. Bukankah kau yang memesannya? Setiap hari dikirim tepat waktu, di atasnya tertulis namamu. Mika, kau mengirim 1 atau 2 hari tidak masalah, tapi ini kau kirim setiap hari, benar-benar sangat boros. Dan tepat saat itu juga si kurir datang lagi membawakan sarapan atas nama Mika. Bingung dan penasaran, Mika langsung bergegas menyusul si kurir untuk menanyakan siapa yang memesan sarapan itu. Dan dari sanalah akhirnya dia mendapati bahwa kaptenlah yang memesan sarapan itu dan langsung menelponnya. Kapten dengan canggung berbohong bahwa semua orang di timnya yang memesan itu untuk mereka karena mereka sudah menjaga Xiao Qiao dengan baik. Oh, terima kasih. Kalau begitu nanti aku akan jelaskan pada semuanya agar semuanya jangan salah paham, kata Mika.
salah paham. Salah paham apa? Bukan, hanya saja menjaga Xiao Qiao adalah tanggung jawab dan kewajiban kami. Aku sengaja membelikan berbagai macam. Bukan, maksudku kami sengaja membelikan berbagai macam. Apakah sarapannya enak? Oh, itu aku tidak makan. Bukankah aku sudah di IGD? Kebetulan hari ini naik ke atas untuk mengantarkan laporan, baru tahu ada hal baik ini. Kapten jelas bingung dan kecewa menyadari Mika tidak pernah memakan semua sarapan yang dia belikan. Tak memahami reaksinya, Mika santai saja mengucapkan terima kasih, lalu mengakhiri teleponnya. Dokter Kepala W melihat di meja kerjanya Mika penuh dengan huruf-huruf yang digunting dengan rapi. Jelas kalau Mika masih rajin melatih tangannya untuk operasi. Cento salah paham mengira dokter Kepala W bakalan marah sama Mika dan berusaha meyakinkan kalau Mika tidak ada niat untuk kembali ke bedah syaraf. Mika cuma terbiasa melatih tangannya. Tapi dokter Kepala W justru tidak marah sama Mika, malah berbalik mengkritik Cento yang tidak pernah mengapa-ngapain di waktu senggang. Yanshan berusaha menyuap Dr. Xiao dengan memberikan sarapan buatannya sendiri, tapi Dr. Xiao menolak dengan sopan karena toh dia sudah sarapan di rumah. Kecewa, Yanshan to the point mengutarakan maksud kedatangannya adalah untuk menunjukkan disertasi yang ingin dia publikasikan di jurnal inti. Dia tampak begitu percaya diri dengan disertasi itu, tapi bahkan setelah membacanya sesaat Dr. Xiao langsung mencecarnya karena Yanshan bahkan belum pernah menangani kasus penyakit yang dibahas dalam disertasi itu, tapi dia malah nekat menulis disertasi tentang penyakit itu. Yanshan beralasan bahwa dia menulis tentang penyakit itu karena di dalam negeri belum pernah ada disertasi dan karya ilmiah tentang penelitian terhadap penyakit tersebut. Tapi Dr. Xiao menegaskan bahwa penelitian apapun seharusnya dibangun berdasarkan hasil dari praktik. Ilmu kedokteran bukan pelajaran fantasi. Dia mengerti bahwa mempublikasikan disertasi di jurnal inti akan sangat membantu evaluasinya Yanshan. Akan tetapi apa artinya jika dia bahkan tidak tahu bagaimana menjadi dokter yang baik walaupun dia sudah punya gelar dokter? Yanshan sangat kecewa mendengarnya. Di lobi IGD, Mika melihat seorang kakek yang tiba-tiba muntah dan mengganggu pasien yang lain. Si kakek tidak bisa ngomong karena dia menderita Alzheimer. Anak si kakek menduga kalau dia mungkin kena flu perut, tapi Mika tak yakin apalagi tadi kakek muntahnya menyembur, itu muntah proyektil. Mika bertanya-tanya apakah belakangan ini kakek beraktivitas di luar dan terluka. Anak si kakek mengkonfirmasi bahwa beberapa hari yang lalu kakek memang pernah keluar sendirian tanpa pengawasan. Mika jadi curiga kalau kakek pasti pernah terluka tanpa sepengetahuan semua orang. Dan benar saja saat Mika mengecek belakang kepala kakek tampak ada sedikit benjolan dan saat Mika merabanya kakek langsung merintih kesakitan. Lukanya sepertinya sudah cukup lama jadi harus segera di CT scan. Tapi anak si kakek masih saja bersikeras meyakini kalau ayahnya cuma flu perut karena salah makan. Muntah belum tentu karena salah makan. Saya curiga ayah Anda pernah terjatuh beberapa waktu yang lalu dan kepalanya terbentur. Tapi beliau tidak bisa memberitahu kalian. Mereka pun bergegas membawa kakek ke IGD untuk diperiksa